Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mahandi Ishak. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan luar biasa dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Saya akan menjelaskan tentang pengertian cerebral palsy. Pernah gak sih kamu melihat seseorang yang kesulitan berjalan? Gerakannya kaku atau tampak berbeda saat menggerakkan tubuhnya. Sebagian orang mungkin langsung menilai atau bahkan merasa kasihan. Tapi sebenarnya ada cerita yang jauh lebih dalam daripada itu. Hari ini kita akan membahas tentang cerebral palsy atau yang sering disingkat dengan CP. Sebuah kondisi yang bukan sekedar keterbatasan fisik, tapi juga tentang perjuangan, adaptasi, dan kekuatan luar biasa dari mereka yang mengalaminya. Mari kita kenali lebih dekat. Cerebral palsy adalah gangguan pada perkembangan gerak dan postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan pada otak, terutama saat awal kehidupan, bisa sebelum lahir, saat lahir, atau setelah lahir. Yang perlu dipahami, cerebral palsy bukanlah penyakit menular dan juga tidak bersifat progresif. Artinya di sini adalah kondisi ini tidak akan semakin parah seiring waktu. Tapi dampaknya bisa berubah tergantung bagaimana penanganannya. CP mengaruhi kemampuan seseorang dalam mengontrol otot, sehingga bisa terlihat dari gerakan yang kaku, lemah, atau bahkan tidak terkoordinasi. Namun, setiap individu dengan CP itu unik. Tidak ada dua orang yang kondisi yang persis sama. Lalu, apa sih yang menyebabkan cerebral palsy? Penyebab utamanya adalah gangguan pada perkembangan otak, khususnya bagian yang mengatur gerakan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti 1. Infeksi selama kehamilan. 2. Kekurangan oksigen saat proses persalinan. 3. Kelahiran prematur. 4. Berat badan lahir yang rendah. 5. Cedera otak setelah lahir. Kadang penyebab pastinya juga tidak selalu bisa diketahui secara jelas. Yang penting untuk diingat, kondisi ini bukan kesalahan siapapun. Ini adalah kondisi medis yang kompleks. Cerebral palsy terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh. 1. Spastik. Ini adalah jenis yang paling umum. Otot terasa kaku dan sulit digerakkan. 2. Diskinetik. Gerakan tidak terkontrol, bisa tiba-tiba atau berulang-ulang. 3. Atasik. Mengganggu keseimbangan dan koordinasi sehingga gerakan tampak goyah. 4. Campuran. Kombinasi dari beberapa jenis cerebral palsy sebelumnya. Setiap jenis memiliki tantangan yang berbeda, sehingga penanganannya juga perlu disesuaikan. Gejala cerebral palsy biasanya mulai terlihat sejak bayi atau anak-anak. Beberapa tanda yang bisa dikenali antara lain: 1. Keterlambatan perkembangan motorik seperti duduk atau berjalan. 2.
otot terlalu kaku atau justru terlalu lemah. 3. Gerakan yang tidak terkoordinasi. 4. Kesulitan menggenggam atau memegang benda. 5. Postur tubuh yang tidak seimbang. Selain itu, beberapa anak dengan CP juga bisa mengalami kondisi tambahan seperti kesulitan bicara, gangguan penglihatan, atau bahkan gangguan belajar. Namun, lagi-lagi setiap anak berbeda. Tidak semua mengalami hal yang sama. Meskipun cerebral palsy tidak bisa disembuhkan, bukan berarti tidak bisa ditangani. Justru dengan penanganan yang tepat, individu dengan CP bisa berkembang dengan optimal. Beberapa bentuk terapi yang umum dilakukan antara lain: 1. Fisioterapi. Ini fisioterapi untuk melatih gerakan dan kekuatan otot. 2. Terapi okupasi untuk membantu aktivitas sehari-hari. 3. Terapi bicara untuk melatih kemampuan komunikasi. 4. Penggunaan alat bantu seperti kursi roda atau brace. Yang paling penting adalah dukungan dari keluarga dan lingkungan, karena perkembangan mereka sangat dipengaruhi oleh kesempatan, latihan, dan penerimaan dari orang-orang di sekitarnya. Hidup dengan cerebral palsy memang penuh tantangan, tapi bukan berarti tidak bisa bahagia atau sukses. Banyak individu dengan CP yang mampu bersekolah, bekerja, bahkan berprestasi di berbagai bidang. Mereka mungkin melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, tapi bukan berarti tidak mampu. Yang mereka butuhkan bukan rasa kasihan, melainkan kesempatan dan dukungan. Dari semua yang sudah kita bahas sebelumnya, satu hal yang paling penting untuk kita ingat: cerebral palsy bukanlah batas untuk bermimpi. Di balik setiap keterbatasan selalu ada potensi yang bisa berkembang. Dan sebagai masyarakat, kita punya peran besar untuk lebih memahami, menerima, dan mendukung mereka. Karena pada akhirnya yang membuat seorang berbeda bukanlah kondisinya, tapi bagaimana memperlakukannya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.